Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Rabbani dengan NIM D022180 dari kelas Informatika A 2021. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem yang saya sudah buat, yaitu perancangan sistem aplikasi pembuatan rekening penerima beasiswa kuliah Universitas Sulawesi Barat secara online. Nah, langsung ke identifikasi masalah. Nah, di sini proses pembuatan rekening untuk penerima beasiswa bidik misi di Universitas Sulawesi Barat saat ini itu masih dilakukan secara manual dengan antrian panjang direktorat. Nah, setiap mahasiswa harus mengambil formulir pembuatan rekening mereka secara fisik dan mengisi data pribadi mereka. Hal ini mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya yang signifikan. Nah, di sini analisis masalah. Yang pertama itu waktu tunggu yang panjang, pemborosan sumber daya, dan kesalahan manusia. Nah, waktu tunggu yang panjang ini dampaknya adalah gangguan terhadap jadwal akademik mahasiswa karena waktu yang seharusnya digunakan untuk studi atau kegiatan akademik lainnya itu mereka harus dialokasikan untuk menyelesaikan proses ini. Yang kedua, pemborosan sumber daya. Nah, ini adalah penggunaan sumber daya manusia yang signifikan, di mana staf universitas dapat lebih efisien memanfaatkan waktu mereka untuk tugas-tugas lain yang mungkin lebih strategis atau bernilai tambah. Yang ketiga ada kesalahan manusia. Nah, proses manual ini rentan terhadap kesalahan manusia, seperti pengisian formulir dengan kesalahan atau kehilangan dokumen. Karena proses pembuatan rekening dilakukan dengan manual, ada risiko kesalahan manusia seperti kesalahan pengisian formulir, bahkan kehilangan dokumen. Ini kita ke analisis sistem. Di analisis sistem ini ada 4 poin. Pertama, pendaftaran oleh mahasiswa, verifikasi data otomatis, penjadwalan janji online, notifikasi status aplikasi. Nah, pendaftaran oleh mahasiswa. Nah, tujuan dari fitur ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk mendaftar secara online. Nah, sistem ini akan menyediakan formulir elektronik yang mencakup informasi penting dan pribadi dan pendidikan dan dokumen pendukung lainnya terkait untuk melengkapi syarat pembuatan berkas ini. Nah, yang kedua itu ada verifikasi data otomatis. Nah, fitur ini akan melibatkan algoritma dan mekanisme verifikasi otomatis untuk memeriksa kesalahan data yang dimasukkan oleh manusia. Nah, proses verifikasi akan mencakup validasi identitas mahasiswa seperti nomor identitas dan dokumen pendukung. Verifikasi kelayakan penerima beasiswa bidik misi akan dilakukan dengan membandingkan data mahasiswa dengan persyaratan beasiswa yang ditetapkan. Ini adalah penjadwalan janji online yang dimana mahasiswa akan dapat membuat janji dengan melalui aplikasi untuk mengurus pembuatan rekening mereka. Di sini ada notifikasi status aplikasi. Ini sistem ini akan memiliki mekanisme notifikasi yang akan memberitahu mahasiswa tentang status aplikasi mereka. Nah, notifikasi akan dikirim melalui pesan teks, melalui email atau nomor yang terdaftar. Nah, mahasiswa akan menerima notifikasi jika aplikasi mereka disetujui, ditolak, atau jika memerlukan tindakan lebih lanjut seperti pengiriman dokumen tambahan. Nah, di sini ada sini
Ini ada model pengembangan sistem. Ini saya menggunakan model prototype. Nah, model pengembangan sistem dengan pendekatan prototyping adalah metode yang menekankan pembuatan prototype atau model awal dari sistem sebelum mengembangkan versi finalnya. Prototype ini digunakan untuk menguji konsep, mendapatkan umpan balik, dan mengidentifikasi kebutuhan yang lebih jelas sebelum mengembangkan sistem yang lebih lengkap. Ya, di sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama, pendaftaran online mahasiswa itu memerlukan data ID mahasiswa, nama lengkap, dan nomor identitas. Selanjutnya, verifikasi data otomatis, yang dimana kebutuhan dari sini adalah ID verifikasi, ID mahasiswa, tanggal verifikasi, dan status verifikasi. Nah, untuk penjadwalan janji online, kebutuhan data di sini adalah janji, ID mahasiswa, tanggal janji, waktu janji, dan lokasi janji. Notifikasi status aplikasi, kebutuhan datanya itu ada ID notifikasi, ID mahasiswa, tanggal pengiriman, status aplikasi, dan pesan notifikasi. Nah, di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik wawancara, di mana teknik ini melibatkan wawancara langsung dengan mahasiswa dari 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Nah, untuk memahami pengalaman mereka dalam proses pembuatan rekening KIP kuliah ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan masukan dan pendapat mahasiswa yang mengenai tentang masalah, tantangan, dan harapan terkait proses yang ada. Nah, di sini kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada 4 poin. Yang pertama, pendaftaran online mahasiswa, verifikasi data otomatis, penjadwalan janji online, dan notifikasi status aplikasi. Yang pertama, pendaftaran online mahasiswa. Nah, sistem ini harus memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar secara online untuk pembuatan rekening mereka dengan mengisi formulir elektronik yang diperlukan. Untuk verifikasi data otomatis, sistem harus memiliki mekanisme verifikasi data otomatis untuk memeriksa data yang telah diisi oleh mahasiswa. Yang ketiga, penjadwalan janji online. Nah, sistem harus memungkinkan mahasiswa untuk membuat janji online untuk mengurus pembuatan rekening mereka, sehingga menghindari antrian yang panjang di rektorat. Nah, yang terakhir itu notifikasi status aplikasi. Nah, sistem ini harus mampu mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa tentang status aplikasi mereka, baik itu disetujui, ditolak, atau memerlukan tindakan lebih lanjut. Ini ke kebutuhan non fungsional, karena ini meliputi keamanan data, ketersediaan 24 jam, kemudahan pengguna, kapasitas dan skalabilitas, kepatuhan regulasi, dan pelatihan staf. Ke rancangan basis data, ini adalah rancangan ERD dari sistem saya, itu tabel mahasiswa, tabel pengisian formulir, tabel status aplikasi, dan tabel notifikasi status aplikasi. Nah, ini adalah model-model tabel yang saya gunakan di atas. Jadi tabel mahasiswa, yang dimana dalam tabel ini kunci dari tabel ini adalah nomor pendaftaran, dan untuk tabel pengisian formulir, yang dimana dalam kunci dari tabel ini adalah ID pengisian, dan foreign key dari tabel ini adalah nomor pendaftaran yang terhubung langsung ke tabel mahasiswa. Nah, di sini ada tabel status aplikasi, di mana primary key-nya di sini adalah ID status, dan foreign key-nya itu tetap nomor pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini tabel notifikasi status aplikasi. Nah, primary key pada tabel ini adalah ID notifikasi, dan foreign key-nya adalah tetap pada nomor pendaftaran
yang terhubung langsung ke tabel mahasiswa. Di sini ada diagram konteks. Di sini mahasiswa akan masuk ke sistem dan di sini akan ada proses verifikasi data. Diagram konteks ini, dalam diagram konteks ini, sistem pendaftaran online mahasiswa adalah sistem yang memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar secara online. Entitas eksternal ini adalah mahasiswa itu sendiri yang merupakan individu yang akan melalui sistem tersebut. Di sini ada diagram level 0 dari rancangannya. Di sini mahasiswa akan login, dan di sini jika sudah di sistem, mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima akan mulai melakukan proses pengisian formulir. Setelah itu akan ada proses verifikasi data. Jadi proses verifikasi data ini akan ada dua keluaran, yaitu data terverifikasi dan tidak terverifikasi. Apabila data sudah terverifikasi, maka proses selesai dan akan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa mengenai status aplikasi mereka seperti data valid atau data sudah lengkap. Nah, apabila sebaliknya data tidak terisi, maka mahasiswa akan melakukan proses pengisian ulang sampai prosesnya selesai. Dan di sini, untuk kebutuhan data pada diagram di level 0-nya ini meliputi data identifikasi mahasiswa, data pendidikan, nomor pendaftaran, kode akses, data formulir pendaftaran KIP, status aplikasi, dan data notifikasi. Ke diagram level 1-nya, di sini ada input. Nah, di sini mahasiswa ke sistem itu menggunakan nomor peserta dan kode akses. Apabila nomor peserta dan kode aksesnya itu sudah cocok, artinya mahasiswa ini sudah memiliki akun dan sudah betul, maka akan diarahkan langsung ke dalam sistem. Nah, pada saat dalam sistem akan ada data identifikasi mahasiswa. Nah, di sini sistem akan meminta data identifikasi mahasiswa seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat, dan informasi kontak lainnya. Nah, di proses pengisian data mahasiswa, di sini akan ada proses pengisian formulir, yang dimana proses ini mencakup pengisian formulir pendaftaran oleh mahasiswa yang memenuhi syarat untuk penerimaan beasiswa bidik misi KIP kuliah yang diisi oleh mahasiswa untuk termasuk informasi pendidikan, data bank, dan data terkait pembuatan rekening KIP kuliah ini sendiri. Lanjut ke diagram DFG level 1. Nah, di sini DFG ini DFG level 1. Jadi di sini mahasiswa memasukkan nomor. Di sini mahasiswa akan login menggunakan nomor peserta dan kode akses dari sistem. Sistem akan meminta data mahasiswa berupa nama, email, atau nomor pendaftaran yang terkait. Setelah itu, mahasiswa yang sudah dinyatakan sebagai penerima akan melakukan proses pengisian formulir di sini. Di sini ada dua keluarannya lagi. Proses verifikasi data itu data terverifikasi dan tidak terverifikasi. Jika data sudah terverifikasi, maka sistem akan secara langsung mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa mengenai status aplikasi mereka. Nah, jika sebaliknya, semisal data yang tidak terverifikasi, maka sistem akan mengarahkan mahasiswa untuk proses pengisian ulang formulir. Di sini untuk modul rancangan sistemnya, sistem modul pendaftaran online mahasiswa. Modul ini memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar secara online untuk pembuatan rekening mereka
dengan mengisi formulir elektronik yang diperlukan. Adapun topik yang dikerjakan yang pertama itu desain formulir pendaftaran, validasi dan input, pengiriman data pendaftaran, konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini desain formulir pendaftaran itu memuat tampilan dan fungsi formulir pendaftaran elektronik yang mencakup semua informasi yang diperlukan. Nah, setelah itu validasi input ini mengimplementasikan validasi data untuk memastikan informasi yang dimasukkan oleh mahasiswa sudah lengkap dan benar. Nah, pengiriman data pendaftaran di sini mengatur pengiriman data pendaftaran ke sistem untuk proses selanjutnya. Di sini ada konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini memberikan konfirmasi kepada mahasiswa setelah mereka mendaftar, yaitu berupa notifikasi. Lanjut ke desain UI tampilan aplikasi. Nah, di sini untuk halaman login, mahasiswa akan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, apabila sudah, dapat mengklik tombol warna biru ini untuk masuk ke sistem. Selanjutnya halaman beranda, dimana halaman beranda ini akan menampilkan beberapa data mahasiswa seperti jalur seleksi, tanggal ditetapkan sebagai penerima, dan lain-lain. Apabila mahasiswa sudah ditetapkan, maka akan diarahkan langsung ke proses pengisian formulir. Di sini, jika sudah dalam proses pengisian formulir, mahasiswa akan masukkan berupa nama mahasiswa, NIM, program studi, NPSN, NISN, kartu KIP jika ada, dan data-data lainnya. Setelah itu, mahasiswa dapat mengklik tombol kirim. Setelah mengklik ini, maka akan diarahkan ke sini. Di sini akan ada terima kasih Anda telah mengisi formulir dengan lengkap. Nah, untuk di sini ada arahan. Selanjutnya silakan cek email dan nomor Anda. Di sini notifikasinya akan muncul di email atau nomor pendaftaran yang mereka gunakan. Lanjut ke pohon keputusan. Di pohon keputusan ini yaitu pendaftaran online mahasiswa. Jika mahasiswa mengisi formulir pendaftaran online, kita mengikuti cabang valid, ada proses verifikasi, penjadwalan, dan notifikasi. Di sini apabila datanya sudah valid, maka akan dilakukan verifikasi, penjadwalan, dan pengiriman notifikasi. Apabila data tidak valid, maka mahasiswa akan melakukan pendaftaran online mahasiswa. Di sini maksudnya pendaftaran pengisian formulir ulang mahasiswa. Karena data tidak terisi, maka notifikasinya itu adalah ditolak atau tidak valid. Nah, jika data tidak terisi, sini akan ada notifikasi datanya tidak terisi. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.